bersama Kamselor Karina Negara. Nah, apa sih yang kita obrolin ya pada malam hari ini? Teman-teman bebas tanyain apa aja seputar konseling dan kesehatan mental. Jadi kalau memang udah ada nih ya pertanyaan yang dikantongin, boleh langsung aja di-share di chatnya atau nanti mungkin akan kami beri ruang untuk open mic gitu ya. Sebelumnya mungkin boleh di next dulu. Ini akan aku jelaskan dulu ya prosedur selama kita acara berlangsung. Semuanya akan di-mute dulu karena di awal nanti mungkin ada pemaparan dari Counselor Karina. Kemudian kalau misalkan emang ada yang mau ditanyain, aduh langsung aja gitu ya di kolom chat, boleh silahkan. Namun kalau teman-teman ngerasa kurang nyaman, boleh banget namanya di rename jadi nama samaran atau anonimus gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak perlu apa ya ragu-ragu lagi. Justru di sini adalah tempat di mana hopefully pertanyaan teman-teman dan keraguan penasaran bisa terjawab semuanya. Lalu kalau ada yang belum masuk grupnya atau belum punya nomor admin kaum, boleh ya di save di WA 081214007943. Nah, ini penting banget kalau misalkan teman-teman ternyata nanti kelempar dari Zoom-nya atau mungkin ada teman lainnya gitu ya, untuk kebutuhan teknis lainnya boleh di save. Dan semua yang hadir kalau ngisi feedback akan dapat sertifikat. Nanti link sertifikatnya akan kami share di akhir acara, jadi mohon ditunggu sampai selesai. Oke, kemudian aku akan perkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Kamselor Karina merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dan University of Queensland. Keahlian konseling konsultasinya ini seputar perkembangan anak, masalah keluarga, dan depresi kecemasan pada dewasa muda. Jadi untuk teman-teman yang relate kali ya kepada beberapa topik yang tertulis di sini, apalagi mungkin kalau aku cek sih usia-usia yang hadir pada malam hari ini nih usia-usia dewasa muda gitu ya, 20-an sampai 30-an. Jadi ini pas banget memang ranah kaliannya Kamselor Karina, jadi boleh langsung di eh, kulik lagi nanti ya kita pas acara. Kemudian ini juga kalau teman-teman nanti kurang gitu ya sesinya atau masih ada pertanyaan lain yang belum terjawab, boleh di-save nih nomor kode kanselornya KAR522. Itu apa fungsinya? Nah, ini bisa dilihat ya di kanan ada aplikasi Calm. Nah, nanti kalau teman-teman lanjut dan download aplikasi Calm, chatnya bisa langsung masukin kodenya KAR522 untuk langsung terhubung dengan Kamselor Karina. Nah, ini Kamselor Karinanya sudah eh di pin ya videonya. Selamat malam, Kak. Silahkan aku fully kasih layar ke Kakak. Silahkan. Thank you, Emma. Halo, Kamer. Selamat malam. Thank you banget udah join um, webinar kita malam ini. Banyak informasi, tapi banyak kesempatan juga buat teman-teman nanti nanya ya, gitu. Jadi siapkan saja pertanyaanmu, gitu ya. Nanti tinggal uh, ketik di Zoom untuk aku jawab. Tapi sekarang kita main main dulu yuk gitu ya. Coba diisi poll Zoom-nya biar ceki-ceki dulu nih teman-teman di sini udah pada taunya tuh gimana sih gitu ya tentang konseling. Yuk, boleh diisi teman-teman. Pollingnya sudah muncul harusnya. Tapi kalau ada yang pakai HP gitu ya, itu bisa diklik dulu di titik tiga more-nya. Kemudian ada poll yang sedang aktif. Nah, ini teman-teman yang lain juga sedang mengisi ya. Jadi kita tungguin beberapa saat dulu. Jadi pertanyaannya, menurut teman-teman ini mitos atau fakta sih konseling hanya untuk ketika kita ada masalah gitu. Mitos atau fakta? Terus atau Sud- fakta? Sudah cukup banyak yang jawab, Kak. Ya, coba ya. Kita Mostly pada bilang mitos ya. 70-an% bilangnya mitos. Betulkah? Apa yang benar? Sorry. Mitos. Sorry, aku ketutupan ini ya. Mitos teman-teman ya. Jadi konseling itu bukan hanya
untuk ketika ada masalah. Nanti kita obrol lebih lanjut ya. Jadi kalau bukan lagi ada masalah, konseling buat apa dong gitu ya. Kirain kalau ada masalah baru konseling. Enggak. Jadi iya, kalau ada masalah tentunya please konseling gitu ya. Tapi ternyata bisa juga konseling bukan nungguin ada masalah. Next one. Rahasia atau privasi pasti terjaga dengan konseling. Iya enggak ya? Mitos atau fakta nih? Nanti ketika jawabannya udah cukup banyak akan kami share, jadi teman-teman nggak penasaran ya. Yang lain isi apa ya, mitos atau fakta, sama kayak aku nggak ya milihnya gitu. Nanti akan kami share. Ini mostly Sudah. sudah ya, mostly bilang fakta. Jeng jeng. Nah, oke. Jadi 96% merasa bahwa rahasia dan privasi pasti terjaga dengan konseling. Jawabannya apa nih, Kak? Betul gitu ya. Memang kalau konseling sama konselor profesional gitu ya, dan memang ya konseling itu sama ahli, em, pasti terjaga. Karena apalagi sama psikolog profesional gitu. Karena kami psikolog itu sudah sumpah profesi namanya. Kayak kalau dokter ada sumpah dokter, psikolog ada sumpah profesi. Kami berjanji, bersumpah gitu ya bahwa tidak akan membeberkan rahasia atau apa yang diobrolin sama klien gitu. Apapun kondisinya gitu. Kecuali, nah ini aku kasih tahu aja kecualinya. Kecuali klien kami itu dalam bahaya. Kalau dalam bahaya tentunya kami mau melindungi klien kami gitu ya. Jadi harus di break privasinya untuk keamanan dan keselamatan klien. Tapi selain kondisi itu tenang aja, nggak akan dibeberkan apapun. Coba lanjut lagi, Kalmers, setelah konseling pasti sembuh. Mitos atau fakta nih? Ada terbagi dua kubu yang mengisi. Mm-mm. Setelah konseling pasti sembuh. Mitos atau fakta? Mungkin aku share aja ya hasil teman-teman. Main jelas pilihan. Jawabannya apa nih? Kalau teman-teman pada eh 72% ya kan mitos. banyak kan bilang mitos ya. Betul, mitos sih teman-teman gitu. Jadi eh misalnya nih kalau harapannya aku sesi satu gitu ya. Habis ini beres gitu, sembuh tuh ya misalnya isunya beres, masalahnya langsung selesai. Tidak semudah itu. Eh, apa namanya? Kalau misalnya iya, wah, kayak mungkin nggak usah konseling kali ya. Kalau hidup bisa semudah itu ya mungkin nggak usah konseling gitu. Tapi em, banyak yang perlu dikerjakan setelah konseling itu yang akan membawa kamu ke kesembuhan atau pemulihan atau menemukan pencerahan gitu. Karena abis konseling itu dapat arahan itu yang akan kamu dapat gitu ya untuk tahu langkah berikutnya apa, bukan jeng-jeng masalahnya selesai tuh. Kayak misalnya berantem sama orang, konseling. Abis itu, abis ngobrol sama konselornya bukan terus udah damai kan ya sama orang yang lagi konflik gitu. Kan tetap nanti perlu ada eh, pembicaraan, perlu ada conversation gitu sama si orang yang lagi konflik itu. Tapi waktu diobrolin sama konselornya di sesi, bisa dapat arahan nih gimana ya cara aku approach-nya, aku mesti ngomong apa ya ke dia gitu. Jadi mitos ya teman-teman. Terakhir nih kayaknya nih. Maksudnya polling terakhir, apakah konseling sama dengan curhat? Konseling sama dengan curhat mitos atau fakta gitu menurut kalian? Konseling sama dengan curhat. Iya nggak? Seru nih. Kalau yang ini Ini, balap-balapan. yoi. Teman-teman nggak bisa lihat ya, aku bisa melihat. Iya. Se- 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 se.
Kita tungguin 3 detik lagi deh. Menurut teman-teman, konseling sama dengan curhat. Mitos atau fakta? Aku share ya. Ya, banyak kan yang bilang, Fakta 62%. oke, mitos teman-teman. Wah, oke. Ya udah, di sini makanya akan kita bahas mulai dari sini gitu ya. Kok nggak sama gitu? Apa bedanya gitu ya? Em, sebentar. Bedanya lumayan banyak teman-teman. Memang ketika kamu konseling sama konselormu, kamu tentunya akan curhat ke dia gitu ya. Mencurahkan isi hati. Curhat itu kan curahan hati. Kamu kan mencurahkan isi hati. Tapi ini maksudnya curhat sama temen gitu misalnya. Nggak sama gitu ya. Walaupun ada kemiripannya tapi tidak sama. Karena kalau curhat sama temen, tadi ya dia bukan profesional. Nggak tentu rahasianya terjamin sih gitu ya. Sebaik-baiknya dia bisa jadi dia keceplosan gitu misalnya. Atau ya justru malah memang disalahgunakan informasi yang di-share ke kamu gitu. Sedangkan kalau sama konselor, tenang gitu. eh Kalau curhat karena ini sepantaran gitu kan, misalnya sama temen juga gitu atau sama sepupu gitu misalnya, bisa jadi dia jadi keinget masalahnya terus jadi kayak kalau gue gitu, kalau gue gini-gini, gue juga ada masalah ini nih gitu. Jadi bisa jadi secara natural nggak ada maksud jahat ya gitu, tapi karena ini adalah curhat dan ngobrol biasa gitu, bukan sesi konseling, bisa jadi fokusnya berubah tiba-tiba. Tadinya kamu lagi cerita, dia kayak sesuatu, terus dia jadi cerita. Jadi ke shift gitu. Sedangkan kalau lagi konseling nggak mungkin dan tidak akan konselornya tiba-tiba, oh iya aku juga ada ini nih gitu. Kamu akan tetap jadi fokus utamanya. Which means waktunya itu kan jadinya efektif buat kamu gitu. Curhat itu alur obrolnya tadi udah agak kesebut ya. Bisa jadi kamu ada target ngomongin ini, tiba-tiba jadi ngomongin hal yang lain juga, jadi nggak sesuai tujuan kamu. Sedangkan kalau konseling akan terstruktur dan profesional gitu ya, akan ditanya gitu, kamu lagi pengen ngomongin apa hari ini, dan itu yang akan kita fokuskan hari ini gitu. Bahkan ini positifnya gitu, kalau kadang kita sendiri yang suka ngalor ngidul gitu ya. Nah ini peran konselor di sini buat klien-klien yang suka ngalor ngidul akan dibantu diarahkan supaya fokus ke topik yang emang hari ini kita bahasnya ini, atau lagi yang lebih penting itu ini gitu. Yang itu nanti dicatat dulu gitu, tapi nggak dibahas hari ini. Itu penting banget karena kadang-kadang kita kalau nggak ada yang bantu ngarahin kayak gitu, kita udah semuanya aja dibahas tapi malah nggak ada yang betul-betul selesai gitu. Curhat itu melegakan, again, apalagi ya maksudnya curhat sama siapapun sih sebenarnya melegakan gitu ya. Sama konselor melegakan, sama teman melegakan gitu. Tapi sama temen bisa jadi leganya tuh sementara gitu. Karena ya nggak ada tanggapan arahan atau tips gitu misalnya, bisa jadi nggak ada itu dari teman kamu gitu. Sedangkan kalau sama konselor udah lega, leganya tuh ada keyakinan maju juga gitu. Jadi tahu habis ini aku harus ngapain, bukan sekedar hah udah gitu ya, tapi hah habis itu kayak oke, besok pagi aku akan coba ini atau nanti aku akan melakukan ini gitu. Jadi beda ya teman-teman. Bukan sekedar curhat. Konseling itu apa gitu ya, kita ngomongin definisi nih biar kita sama. Jadi kalau bukan sekedar curhat apa dong gitu ya. Konseling itu adalah layanan psikologi yang tujuannya gitu ya buat apa? Buat mencegah, mengembangkan dan menyelesaikan masalah-masalah psikologis yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki seseorang gitu. Jadi kita tergantung target konselingnya ya, tergantung si kliennya ini maunya ngapain, tapi konseling tuh sekeren itu gitu, bisa mencegah sesuatu, bisa mengembangkan diri, bisa menyelesaikan masalah-masalah gitu. Jadi
si konselor akan mendampingi klien atau mendampingi kamu gitu ya, kurang lebih untuk dua hal. Pertama, untuk akhirnya jadi paham akar masalahnya supaya nggak ngulang-ngulang lagi teman-teman gitu ya. Karena kalau nggak paham akar masalah tuh biasanya bisa jadi nih lakukan aja ini gitu ya. Eh, Misalnya kita pakai contoh penyakit fisik deh gitu ya, pilek gitu misalnya. Kasih obat pilek kan sembuh ya pileknya, tapi besok-besok masih bisa pilek lagi loh. Kalau nggak tahu bahwa ternyata yang bikin pilek adalah makan gorengan terus gitu misalnya, ya pakai obat sembuh, tapi nggak bakal bener-bener pulih, nggak bakal bener-bener beres loh karena nggak paham bahwa akarnya ternyata suka makan gorengan gitu misalnya. Jadi aku kasih analoginya seperti itu. Kemudian, nah kalau konseling gitu ya, misalnya konselingnya tadi nih tentang makan gorengan gitu. Nah, so tentang kenapa aku pilek mulu ya, Kak gitu kan, dok gitu. Em, Kalau dokter biasanya langsung kasih ya kamu makan gorengan mulu sih gitu. Tapi Kak dan apa namanya dan kalau misalnya seperti itu bisa jadi oh iya ya, tapi terus nggak ada dorongan buat si pasien ini untuk berhenti makan gorengan atau ngurangin. Langsung dikasih tahu sama dokternya kamu pilek mulu gara-gara makan gorengan mulu gitu. Kalau lagi konseling teman-teman, demi kebaikan kliennya, justru aku dan berbagai konselor rekan-rekanku gitu ya, udah tahu nih sebenarnya kliennya ini pilek mulu gara-gara makan gorengan terus. Tapi kami tidak akan langsung di sesi satu jebret begini. Kamu tuh masih pilek mulu gara-gara makan gorengan, Neng, gitu ya. Gak bakal. Karena merugikan bukan karena kita jahat atau pelit gitu. Merugikan justru buat kliennya kalau langsung dikasih tahu kayak gitu. Akan lebih powerful, akan lebih long lasting hasilnya ketika sambil ngobrol sambil terus kira-kira kenapa ya gitu. Terus nanti dia menyadari sendiri, oh iya ya aku tuh pilek mulu gara-gara aku makan gorengan terus. Berarti kalau gitu biar aku nggak pilek lagi, aku perlu berhenti atau ngurangin makan gorengan. Gitu misalnya. Itu menemukan sendiri pencerahannya gitu. Jadi eh, kamu akan merasa lebih berdaya, lebih powerful sebagai klien daripada dijijelin aja terus. Walaupun kadang-kadang ada momen-momennya kita tuh secapek itu kayak udah deh kasih tahu aja gue harus ngapain atau kayak kasih tahu aja gue tuh kenapa gitu. Kadang-kadang perlu dikasih tahu, kadang-kadang ditemenin sampai ketemu sendiri. Isu apa aja teman-teman yang bisa dibahas melalui konseling banyak banyak banget. Apa yang nggak bisa? Justru mungkin aku kadang suka bertanya gitu. Apa yang nggak bisa dibahas dalam konseling? Ketika masalahnya bukan urusan eh, diri gitu, maksudnya eh, dan bukan tentang kesehatan mental dan bukan tentang psikologi. Mungkin itu yang nggak bisa ditangani melalui konseling. Jadi misalnya perlu belajar bahasa Inggris gitu ya, ya les Inggris gitu kan, nggak bisa tuh ditangani melalui konseling. Aku masalahnya eh, nggak tahu cara menghitung keuangan aku Kak keluar masuk. Nah, belajar keuangan itu yang nggak bisa dalam konseling gitu. Tapi bisa jadi dalam konseling kamu dibantu menyadari bahwa oh yang perlu aku lakukan adalah mencatat pengeluaranku supaya jelas gitu, supaya aku nggak stres, supaya aku nggak bingung duit gua kemana ya gitu. Tapi nanti kalau belajar accountingnya gitu ya, yaitu bukan melalui konseling. Tapi ini topik yang teman-teman baca di sini semua stres, kesepian, depresi, trauma, insecurity, apapun itu insecurity-nya, kalian ada isu di korban percintaan, kalian mengalami quarter life crisis, lagi ngerasa demot, hubungannya di ujung perceraian, ngalamin bullying, bingung parenting anak yang mesti gimana, punya masalah belajar di usia berapapun ya masalah belajarnya, bisa banget diobrolin dan ditangani melalui konseling. Kalau aku nggak ada masalah, tadi kan aku udah bilang ya, itu sebuah mitos gitu, bahwa cuman konseling cuma buat kalau ada masalah. Enggak guys, nggak ada masalah yang aktif pun, kalian tetap bisa benefit gitu from counseling gitu ya, dengan oke, gimana caranya aku mengembangkan diriku. Nggak ada masalah nih sekarang, which is great gitu. Itu kalau kalian lagi nggak ada masalah,
itu saat yang tepat banget buat konseling pengembangan diri. Karena kalau konseling lagi ada masalah, memang kita akan fokus ke masalah dulu. Jadinya pengembangan diri di nanti gitu, disingkirin gitu. Tapi kalau kalian hidupnya lagi pretty nice, pretty good, konseling deh. Dan konselingin pengembangan diri. Kalian bakal ngerasain, bakal kerasa hasilnya gitu. Siapa yang perlu konseling gitu ya? Ini ada 10 orang gitu. 10 kandidat yang menurut kaum paling perlu konseling. Jadi nggak usah kalau kalian can gitu ya, nggak usah ragu, nggak usah Google lagi, nggak usah nanya lagi, udah konseling aja karena kalian butuh, karena kalian perlu. Kalau kalian satu belum tahu cara meregulasi emosi dengan efektif, marahnya masih meledak, cemasnya masih ekstrim, nggak tahu mesti menenangkan diri gimana, contohnya sih seperti itu. Nangisnya, sedihnya tuh intens banget, nggak bisa menenangkan diri juga, itu perlu. Marah yang meledak tuh bisa jadi misalnya pukul, tendang, teriak-teriak gitu. Kalau kalian baru kehilangan sosok atau sesuatu yang sangat berarti, konseling deh gitu. Karena eh, kalian perlu ditemenin buat proses berdukanya. Kalau baru mengalami atau pernah mengalami kejadian traumatis gitu. Bisa jadi barusan, bisa jadi udah lama. Terutama yang lumayan jelas nih ya, bencana alam, habis dirampok, habis dilecehkan, habis kecelakaan misalnya, konseling deh. Kalau ternyata nggak apa-apa, that's okay. Tapi mendingan ya tadi kan salah satu mencegah ya tujuannya. Mendingan mencegah dan ngecek that you're okay daripada sok-sok oke ternyata ntar nggak oke. Gitu. Kalau kalian punya pikiran merasa bahwa hidup nggak bermakna dan diri nggak berharga, ini lumayan bahaya teman-teman. Jangan dianggap remeh. Kalian perlu konseling. Kalau berpikir bahwa ya masalahku bakal hilang kalau aku juga hilang atau nggak ada, atau dunia ini lebih baik deh kalau aku nggak ada. Pun kalian nggak punya rencana menyakiti atau rencana bunuh diri, ini udah namanya pre-suicidal thoughts gitu. Jadi hati-hati, jangan dianggap remeh juga, konseling deh. Tentunya selanjutnya yang punya rencana menyakiti dan atau bunuh diri itu udah nggak usah ditanya lagi, wajib perlu kudu gitu ya. Dan ini bisa jadi kalian ngelihat list ini bukan hanya ngecek diri, tapi juga ngecek sekitar kalian untuk kalian temenin atau kalian anjurkan konseling mungkin gitu. Kalau kalian udah ngeliat tuh ini ada kayak sepupuku kemarin sempat bilang lebih baik kalau dia nggak ada deh di dunia ini gitu ya. Itu alert buat kalian. Kayaknya saatnya sepupu kamu mencoba konseling. Kalau kalian, nah selanjutnya ya, kalau kalian atau orang ini gitu nggak fokus, nggak nyaman melakukan kegiatan rutin seperti biasa, sehingga produktivitasnya terhambat gitu. Jadi misalnya ini ada perubahan sih. Tadinya oke-oke aja kerjaannya, kuliahnya lancar gitu, tiba-tiba ada yang mandek, tiba-tiba nggak bisa menghasilkan yang harusnya dia hasilkan gitu ya. Itu coba mungkin dia perlu konseling, mungkin kamu perlu konseling. Kalau ada sensasi nggak nyaman tentang diri, tapi yakin banget hidup gue tuh baik-baik aja, tapi ada something off gitu. Ini juga ya, ini nggak bisa dijelasin lewat webinar tentunya. Kalian akan menemukan apa sih, kenapa sih ini ada sensasi tidak nyaman itu di sesi konseling. Jadi mendingan balik lagi, mendingan cek daripada denial atau kayak sok tahu bahwa dirinya kayak nggak perlu apa-apa deh gitu. Perlu kali guys gitu. Em, Kalau kalian mulai, nah ini juga ada perubahan gitu ya. Mulai tidak menikmati berbagai hal yang biasanya disukai. Misalnya tadinya suka banget makan coklat, tiba-tiba ya, bukan gradually gitu. Tiba-tiba nggak mau makan coklat lagi. Biasanya enjoy banget karaokean, tiba-tiba nggak mau karaokean lagi. Diajak karaokean nggak mau. Coba tuh dicek kenapa nih. Nah, siapa tahu dia perlu konseling. Karena something happen in their life.
Dan buat yang merasa sangat kecewa terhadap suami atau istri sampai ingin berpisah, saranku sebelum memutuskan perpisahan itu, konseling dulu, konseling pasangan tentunya. Kemarin kamu sempat nanya nih ke teman-teman, kenapa sih ragu ke psikolog gitu ya? Padahal kan bisa jadi kalian tuh udah relate tuh sama yang tadi gitu. Iya sih gitu. Nah, ini coba ya kita lihat sama-sama jawaban beberapa comers gitu. Ada yang merasa nggak bisa cerita, ada yang kendala biaya, hmm, ada yang pernah ke psikiater pertama dan bad experience. eh oh sekarang udah nemu pengobatan bisa jalan. Nah, sudah klik sekarang ya sih. Pengalaman bisa traumanya tuh bisa jadi sedih banget ya. Maafin banget teman-teman kalau sampai kalian pernah ngalamin ini ke profesional dan malah traumanya dari profesional itu. Tapi please, you deserve better. Jadi jangan stop gitu. Jangan karena pengalaman pertamanya buruk terus udah nggak usah lagi cari sampai ketemu, sampai cocok. Mahal, bingung. Kayak ini nanti kalau ada yang mau nanya tentang bingung mau cerita dari mana boleh ya. Bisa aku kasih tips nanti bingung apa mulai konselingnya dari mana. Takut langsung diseret ke RSJ. Oke. I will safely say nggak mungkin sih itu. Karena biasanya orang yang perlu ke RSJ eh, nggak yang konselingin dirinya sendiri. Biasanya ini yang udah ekstrim banget. Orang lain yang membawa dia ke konselor atau bawa dia langsung ke RSJ. Karena sulit terbuka dengan orang baru, oke, nggak apa-apa. Kenalan dulu memang sama psikolog. Emang psikolog tuh orang asing, orang baru gitu kan. Buat yang sulit terbuka, kenalan dulu. Bingung, oke. Urung karena merasa masalahnya sepele, nggak ada masalah yang sepele guys untuk dikonselingkan, it's okay. Eh, no problem too big or too small gitu kali ya untuk konseling. Ragu sembuh atau tidak, ya kalau ragu dan tidak melakukan apa-apa, lebih pasti nggak akan terjadi pemulihan guys, gitu ya. Mahal, nggak tahu worth it apa enggak. Kalau dari aku sih worth it dan I will tell you why gitu ya. Takut dimarahin ortu. Oke, ini mungkin dia di bawah umur jadi belum bisa um, melakukannya sendiri gitu ya. Atau udah punya uang sendiri tapi tetap takut dimarahin ortu. Bisa jadi sih. Kita di Indonesia. Ini aku jelasin apa yang bisa kalian expect gitu kali ya. Kalian boleh expect ini, kalian boleh ngarepin ini dari konseling. Kalian boleh ngarep diberikan penjelasan, dijamin kerahasiaannya, ada perjanjian konseling, jadi sama-sama enak, sama-sama tahu bahwa kerahasiaan itu ada dan atau kalau misalnya harus di break confidentiality itu dalam kondisi apa. Kalian diberikan zona aman buat ngomongin apapun, no judgment. Jadi enaknya sama psikolog tuh kalau sama temen tuh kalau masih bisa mikir, aduh nih ntar temen gue mikir apa ya kalau gue cerita bahwa gue pernah mikir kayak gini gitu. Sama psikolog nggak ada judgement itu gitu. Kesempatan mengenal konselor. Jadi ini buat yang tadi sulit terbuka dengan orang baru, kalian boleh kenalan dulu kok, ngobrol, tanya, boleh nanya. Ini conversation, bukan interogasi satu arah psikolognya doang yang nanya, konselornya doang yang nanya. Gitu. Kalian juga boleh nanya. Kalian diberikan waktu untuk berproses, nggak akan diburu-buru. Sesekali di push di momen-momen tertentu, yes, tapi kalian nggak akan diburu-buru. If you're not ready, then you're not ready. There's nothing I can do about it untuk make you ready, gitu ya. Um, Pilihan kalian punya power atau pilihan untuk stay sama konselor yang sama atau mau ganti karena nggak cocok atau mau ganti karena uh, isu yang ini udah selesai sama yang ini pengen terus penasaran gitu misalnya pengen coba sama konselor lain juga boleh. Kalian punya kebebasan mau lanjut mau berhenti mau istirahat dulu nanti baru lanjut lagi gitu ya. Uh, Psikolog nggak bisa maksa kamu konseling nggak bisa maksa kamu ngapa-ngapain. Kami cuma bisa menganjurkan, kami cuma bisa ngasih tahu apa namanya dampaknya kalau begini, kalau begitu, itu gimana. Dan ini yang menurut aku paling powerful dari konseling yang bisa jadi kalian belum pernah dapat ini di mana-mana.
yaitu pengalaman didengar dan divalidasi yang sesungguhnya. Bisa jadi kalian belum pernah mengalami ini. Dan aku banyak banget klien-klien aku yang sedih sih, tapi ya ya udah inilah kuasanya atau kerennya konseling gitu ya. Mereka pertama kali merasa didengar sama aku, sama konselornya gitu. Pertama kali merasa divalidasi yang benar-benar tanpa judgement itu sama aku. Jadi artinya orang lain dalam hidupnya nggak pernah ngasih itu. So, buat kalian yang can relate to that, kayak, ih gue nggak pernah nih gitu. Maybe you should try counseling supaya ngalamin itu. Karena ini pengalaman yang penting, ini pengalaman esensial dalam hidup. Kemudian kalian juga akan diberikan banyak pertanyaan yang akan memunculkan insight. Jadi memang banyak tanya jawab ya, tapi buat apa? Buat kalian dapat pencerahan, dapat insight. Yang diminta dari kalian, not much ya, easy for me to say ya, tapi ya not much and yet it is a lot. Um, Kalian diminta apa adanya, kalau susah ya ini mesti pelan-pelan. Kalian diminta kerja sama karena nggak bisa psikolognya kerja sendiri. Karena ini your issues gitu. Diminta mikir kadang tentunya sampai sakit kepala kadang-kadang bisa jadi gitu ya. Karena mikir gitu. Refleksi iya, mikir iya gitu. Uh, but this is part of the process. Kalian diminta follow through, abis bikin plan gitu ya. Ya kalau bikin plan doang terus plan yang nggak dikerjain, nggak terjadi apa-apa guys gitu. Dan kalian terutama akan diminta mencoba. Pun kalian aduh yakin nggak bisa ini gitu. Coba dulu dan akan ditemenin coba dulu. Dengan konseling, kamu akan bisa mengalami sensasi yang sebelumnya belum pernah kamu rasakan. Tadi ya, contohnya misalnya aku bilang didengarkan gitu ya. Dilihat, didengar, dimengerti, dihargai. Ini tuh sensasi yang kita semua pengen, teman-teman. Dan semua ini kita cari. Makanya kita ke Instagram, makanya kita punya sosmed gitu misalnya. Makanya kita eh, melakukan sesuatu ke orang tua kita biar kita dilihat gitu misalnya, biar kita didengar. Makanya kita mengusahakan berbagai hal dalam hidup biar ngerasain ini. Sebenarnya ini yang pengen kamu rasain. Bisa jadi kamu salah tempat nyarinya. Ternyata kamu perlu mencari dan menemukan ini di konseling. Tentunya juga ya enak kan itu ya. Itu sensasi yang yes gitu. Ini sensasi yang priceless banget gitu. Ngerasa dilihat, didengar, dimengerti, dihargai. But to get there, um, bisa jadi ada sensasi kurang nyaman juga. Tapi ini penting gitu ya. Ya nangis, ya muter-muter. Kadang ngerasa berat, benar-benar fisiknya ngerasa berat gitu. Makanya habis konser pengen tidur biasanya atau lapar. Atau kayak kaget gitu nggak nyangka aja. Hah? Oh ternyata gitu. Weird sensations, unpleasant but necessary. Ke psikolog bukan berarti gila teman-teman tadi ya. Mau mengembangkan diri emang gila. Mau punya masalah, mau menyelesaikan masalah emang gila. Ya enggak, itu namanya pinter kata aku ya. Punya masalah, nyari orang buat bantuin nyelesain masalahnya. Pintar, bijak gitu ya. Enggak gila teman-teman. Ke psikolog itu enggak gila. Artinya kamu I will say wise gitu ya, dan ya clearly you care gitu, kamu peduli sama kesehatan jiwa kamu atau kesehatan jiwa orang lain. Sekian pemaparannya, kita lanjut Q&A ya, aku kasih ke moderator Emma. Thank you. Oke, thank you Kak Karina atas pemaparan introduction tentang konseling ya. Dan tadi beberapa juga udah dikasih hand-hand siapa aja yang perlu gitu ya konseling. Dan ternyata dari apa kok kriteria ya, kita bisa bilang yang tadi tadi itu kriteria. Ada tanggapan dari teman-teman yang hadir di sini. Mungkin aku akan mulai dari yang paling rame reactionnya dulu ya, Kak Karina. Jadi kan tadi mungkin ada beberapa kriteria nih, 10 orang yang paling perlu konseling. Salah satunya ini mungkin sesuai kayak ceritanya Kak Joyce Hutap ya. Saya cukup banyak pengalaman hidup kehilangan karena keluarga meninggal patah hati. Tapi saya merasa baik-baik aja. Apakah sebetulnya ada luka yang tidak sembuh tapi saya sembunyikan termasuk pada diri sendiri atau memang baik-baik saja? Bagaimana konseling bisa membantu saya menemukan jawabannya? Dan ternyata banyak yang merasakan
kayak gitu juga nih. Ada Kak Cindy, ada Kak Banu, ada Kak Ermop Yaya. Gimana nih Kak Karina? Jadi baik-baik aja atau disembunyikan? Atau mungkin ini share screen-nya bisa dicabut dulu aja Kak. Oke. Iya, aku dari tadi nyari tombol unmute gitu mana ya. Oke, aku stop share dulu aja ya. Thank you, Joyce, udah nanya. Um, so sorry you've experienced so much loss gitu ya. Memang bagian dari hidup, tapi ketika bertubi-tubi dan banyak, ya that sucks ya gitu. So hebat kamu masih ada di sini, sudah mengalami banyak itu. Merasa baik-baik saja itu aku nggak tahu tuh mas maksudnya apa tapi gitu. Em, Biasanya ya aku kalau kalau orang yang ini mau temen mau klien gitu udah habis ngalamin kehilangan atau pengalaman hidup yang menyakitkan, aku sekarang udah nangis belum gitu. Eh, so I don't know what you mean by baik-baik aja gitu. Kalau baik-baik aja ternyata belum nangis, that's a concern for me gitu ya. Sebagai psikolog nih aku concern sebagai ahli gitu. Em, Apakah sebetulnya ada luka yang tidak sembuh tapi saya sembunyikan? Bisa jadi gitu ya. Aku nggak bisa bilang pasti gitu. Maybe gitu. Sebetulnya ada luka yang disembunyikan atau memang baik-baik aja. Bagaimana kalau saya bisa menemukan jawabannya? Akan jadi kita melakukan mental health check up sih biasanya gitu. Kalau memang da- datang dengan kayak I'm okay tapi yaudah deh cobain konseling gitu misalnya konsepnya kayak gitu. eh, Psikolog akan melakukan mental health check up gitu. Jadi nanti ya akan ada pertanyaan-pertanyaan, dicek eh, tidurnya, self care-nya biasa dicek, tidurnya gimana, makannya gimana, olahraga nggak, hubungan sama orang lain seperti apa. Karena teman-teman bisa jadi kalian ngerasa baik-baik aja, tapi simptomnya itu ada di relasi gitu. Simptomnya nggak selalu di badan kamu ada sakit. Karena itu kan fisik ya. Itu kalau ke dokter akan dicek. Psikolog juga sedikit-sedikit ngecek fisik. Tapi kalau misalnya pun fisiknya baik-baik aja, kita akan ngecek di ranah lain gitu. Jadi ngecek kerjanya gimana, relationship sama orang lain gimana, ada kepahitan nggak gitu kan. Misalnya eh tadi patah hati gitu. Baik-baik aja sih, tapi misalnya apakah terus jadi eh, membenci semua orang dengan karakter tertentu gitu misalnya, atau dengan ras tertentu, atau dengan gender tertentu gitu. Eh, Bisa jadi gitu kan. Jadi intinya itu kita cek. So apa namanya? Dari sini aku nggak bisa ngejawab nih gitu kan bahwa kamu nih kayaknya kamu nggak baik-baik aja deh. I don't know, maybe you are baik-baik saja and that's great gitu ya. Keep at it, berarti tetap harus merawat diri gitu. Em, Tapi dari konselingnya itu nanti akan ditanya di mental health check up sampai kita akan menemukan akhirnya, oh ternyata ada nih satu titik di sini mungkin sebenarnya nggak baik-baik aja. Atau ternyata setelah mental health check up emang semuanya baik-baik aja ya udah. But better check than soto gitu kayak better check, better safe than sorry ya bahasa Inggrisnya biasanya. Jadi ya, I really hope you're okay, Kak Joyce. Tapi kalau nggak yakin, it's good to check gitu. Biasanya kalau nggak yakin berarti bisa jadi ada something bisa jadi gitu. Karena orang yang bener-bener baik-baik aja biasanya nggak wonder, am I okay gitu. You just live your life, nggak wonder, am I okay? Ini sebenarnya gue baik-baik aja nggak sih? Ya baik-baik aja mah jalan aja baik-baik aja gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Cindy. Ada ternyata ada Kak Mega juga yang nge-react. Em, Tadi kuncinya adalah kalau orang yang baik-baik aja, dia tidak akan menanyakan apakah dirinya baik-baik saja. Mungkin itu bisa jadi pemantik refleksi dulu ya malam ini teman-teman yang belum sempat apa tadi check up ya, check in, mental check in sama psikolog. Ini mungkin memang bukan sesi ideal gitu ya, konseling one on one, tapi kita karena rame-rame dan yang lain juga feel the same thing nih kata Kak Cindy. Jadi hopefully itu bisa sedikit membuka pintu pencerahannya. Nanti kita akan ngulik lebih lanjut kalau teman-teman di konseling ya, supaya nanti cerita teman-teman
bisa digali lebih dalam gitu. Jadi nggak apa namanya, mungkin kan pengalaman Kak Joyce, pengalaman Kak Banu ini beda-beda gitu kan. Jadi bisa lebih dipahami kalau konseling one on one. Semoga tercerahkan ya teman-teman. Aku akan lanjut dulu ke bagian atas. Ada Kak Ade yang bertanya. Tadi mungkin disebutkan bahwa kamu dewasa muda 20 sampai 30 tahun. Kalau untuk orang yang lebih tua, apakah ada rekomendasi konseling kemana? Nah, ini tadi sejenis juga sama pertanyaan Kak Banu soal konseling untuk manula itu perlu atau tidak? Ada Hmm. sesi atau tidak? Mungkin boleh dibantu, Kak. Ya. Bisa banget gitu ya. Memang dan ada memang psikolog-psikolog yang ekspertisnya di situ gitu. Kalau yang manula udah pasti psikolognya itu klinis dewasa gitu ya. Atau konselor. Nggak semua psikolog gitu kan. Misalnya konselor, tapi konselornya memang dia ahlinya menangani atau menghadapi eh, apa namanya manula gitu tadi misalnya. Kekam aja. Jadi maksudnya tetap bisa kekam ya dicatat gitu. Nanti kan waktu ngisi-ngisi data gitu ya. Atau bisa langsung nanya dulu ke admin misalnya ke CS gitu. Ini aku buat kakekku atau omku atau papahku gitu kan misalnya. Kemudian segini nanti akan dihubungkan akan yang nemenin psikolog yang ahlinya sama orang orang umur lebih tua gitu. Jadi bisa kok teman-teman. Di KAM tuh konselornya banyak banget gitu ya. Eh, Hampir 200 let's say gitu ya. Paling amannya aku nyebut angkanya itu. Jadi opsinya banyak banget. Jadi misalnya pun misalnya nanti udah sama satu orang nih si papa kamu gitu misalnya. Terus sudah konseling ternyata kurang pas. Masih ada konselor lain yang bisa hopefully cocok untuk papa kamu atau orang tersebut gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Banu dan Kak Ade. Em, di Calm mungkin kami memang by aplikasi dan mungkin beberapa lansia atau apa orang yang lebih tua kurang nyaman mungkin kalau chattingan gitu ya. Dan Hmm. kami mungkin apa namanya bisa memberikan opsinya video counseling ya kalau misalkan untuk online misalkan memang di daerahnya jarak untuk ke konselor atau psikolog tuh jauh. Tapi memang psikolog Calm itu ada di seluruh Indonesia. Jadi mungkin tadi ya kunci pertamanya tanyakan aja dulu ke CS kami untuk nanti kami cocokkan gitu siapa konselor yang bisa sesuai nih gitu sama mungkin yang mau teman-teman rujukan atau untuk diri sendiri gitu. Jadi bukan cuman untuk lansia yang bisa dikonsultasikan di awal ya gitu. Kalau Semoga yang di Jakarta bisa offline kalau mau. ya, betul. Kalau yang di Jakarta, kami ada offline-nya di Jakarta Pusat, di daerah Menteng. Itu mungkin kalau mau alamat detailnya nanti bisa diinfokan lewat CS kami ya. Yang nomor tadi. Nanti mungkin admin boleh bantu dikirimkan ya nomor WA CS. Oke, kemudian aku lanjut ya. Ini ada yang direct message. Jadi mungkin aku sebutkan namanya anonim aja, tapi mungkin ini bisa menjawab keraguan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi tadi kan ada poin di slide itu yang tentang em, bedanya konseling sama curhat gitu ya, Kak ya. Nah, Kakak anonim ini mau bertanya, kira-kira apa ya poin yang baik disampaikan di awal pertemuan dengan konselor supaya konselingnya benar-benar terfokus seperti yang tadi disampaikan gitu. Bedanya konseling dan curhat. Itu gimana nih, Kak? Oh ya ini Eh, ini orangnya juga aku ada yang mirip pertanyaannya di DM aku. Em, nggak usah mikirin yang baik atau benar disampaikan gitu kali ya, tips dari aku gitu karena kalian cerita apapun tuh nggak ada salahnya gitu dan biasanya nggak usah bingung karena konselornya yang nanya gitu kayak oke, how can I help you today gitu kan misalnya atau apa yang lagi pengen diobrolin hari ini gitu nanti kalian akan nyebut yang kalian pengen bahas gitu jadi nggak usah aduh nih salah atau bener ya jujur aja gitu share aja aku pengen ngomongin ini gitu Gak usah misalnya. difilter gitu ya. Betul, betul. Nggak usah difilter. Nanti tinggal, misalnya ada 5 topik gitu yang pengen dibahas. Ya kan sesi 1 jam misalnya. Atau chat kan 3 hari gitu misalnya. Ya,
terbatas dong gitu. Makanya nanti kalau mau lanjut ya harus lanjut gitu kan. Nah, konselornya yang akan nanya, oke dari 5 hal ini yang paling urgent atau yang paling mengganggu, biasanya kita nanya kayak gitu. Yang paling urgent atau yang paling mengganggu, yang paling pengen diberesin dulu gitu kasarnya, yang mana gitu. Jadi teman-teman nggak usah mikirin kalian yang harus menyampaikan dengan benar gitu kasar. Karena nggak ada yang salah juga teman-teman. Kalian mau ngomongin apa aja juga nggak ada yang salah. Jadi terarah dan terfokusnya itu leave it to the professional gitu. Bukan kalian yang harus bikin struktur. Ya ini enaknya konseling gitu kan. Bukan kalian yang harus bikin dot point. Aku nanti pertama ngomong ini, kedua ngomong ini, gitu. Nggak usah gitu. Ngomong yang kamu mau ngomongin aja. Konselor yang bakal structurein gitu, yang bakal kalau kamu melenceng diarahin balik gitu. Jadi apa namanya? Kejawab ya semoga ya, I don't know. Jadi agak jawab nggak ngejawab gitu loh karena nggak ada jawabannya karena nggak usah dipikirin. Oke, jadi kalau pertanyaannya direkap, apa ya poin-poin yang baik disampaikan? Sampaikan yang dirasa perlu disampaikan detik itu, gitu kali ya Kak ya. Hmm. Dulu apa apa yang dirasa dulu saat itu ya udah itu. Mungkin ada banyak apa namanya topik misalkan gitu ya. Nanti eventually dari psikolognya bakalan menggali sampai situ juga ya Kak ya kalau memang sesi konselingnya tuh berkelanjutan gitu. Ya. Yang pastinya tadi mungkin di waktu di mitos fakta tuh ya kejawab yang bagian setelah konseling masalah selesai atau langsung sembuh. Itu ya mungkin kuncinya di situ ya karena nggak langsungnya itu. Jadi semoga Kak Anonim bisa ini ya bisa nggak ragu lagi gitu apa yang aku perlu sampaikan. Semoga terjawab ya Kak. Aku akan lanjut nih ke ada dua yang mirip, jadi akan aku em, recap. Ini terkait kalau aku konseling tapi nggak merasa ada masalah apa-apa. Itu nanti ngebahasnya apa ya? Kemudian ini ada dari Kak Nur ya. Sebetulnya konselingnya bukan karena ada masalah tapi ngerasa ingin punya partner ngobrol yang berkualitas. Karena orang-orang yang biasa diajak ngobrol tuh nggak bikin aku ngerasa dilihat dan didengar gitu. Dan belum merasa menemukan orang-orang yang di level yang sama. Jadi lebih seringnya kalau ngobrol tuh drain. Jadi kalau konseling dengan alasan seperti itu apakah boleh, Kak? Em, Konseling itu selalu ada goal sih teman-teman gitu ya. Dan pun kalian hadir tanpa membawa goal itu sama konselor nanti akan dibantu set goals karena nggak bisa konseling dengan efektif tanpa target gitu kan ya. Yaitu kasarnya ngobrol ngobrol ngalor ngidul itu that's not counseling gitu. That is a conversation, that is ya maybe friendship gitu kan ya. Sedangkan konselor itu memang terasa seperti teman sih, tapi beda sama teman. Jadi kalau kalian butuh temen ngobrol, bukan yang nggak boleh konseling, tapi kalau kalian konseling nanti dibantuin sama konselornya sampai ketemu temen ngobrol gitu. Maksudnya, iya ngobrol nih sama konselornya, tapi kalau kalian nggak ada target yang pengen dicapai, kalian bakal ngerasa agak nggak guna juga konseling gitu kasarnya. Tapi ternyata kalian, oh berarti kan isunya di situ yang nggak kesebut tadi mungkin belum diakui gitu ya bahwa aku nggak punya good friends nih in my life gitu, yang bisa have good conversations with gitu kan. Itu ya bisa diproses lewat konseling, maksudnya sama konselornya dibantu sehingga pelan-pelan menemukan orang itu gitu, komunitas itu gitu. Misalnya oh ternyata harus cari komunitas, udah gede susah sekarang temenan gitu ya. Temenan nggak segampang waktu SD, waktu SMA, waktu kuliah gitu. Perlu mencari komunitas, dipandu sama konselornya untuk sampai ngobrolin ketemu, oke kira-kira bisa kemana, nyobain aplikasi apa misalnya, ada kok aplikasi olahraga gitu misalnya maksudnya. Terus atau nyobain oh tuh hobi itu gitu. Takut nih ke situ gitu. Oke, berarti perlu dibantu menemukan courage gitu kan, menemukan keberanian untuk memulai pembicaraan, memulai eh, melangkahkan diri ke lokasi itu gitu misalnya. Nah, itu nanti akan ketemu di sana.
ketika kalau kamu yang dirasa menjadi isu adalah nih kok di hidup gue kagak ada orang-orang yang bisa diajak ngobrol dengan berkualitas ya gitu. Jadi bukan terus psikolognya kamu jadiin teman untuk ngobrol berkualitas itu. Walaupun emang ngobrol sama psikolog ya akan terasa seperti, bukan seperti, akan memang itu ngobrol yang berkualitas ya gitu. Tapi they're not supposed to be your friend gitu. They're supposed to be your counselor, and if you don't have friends, they will help you find friends gitu kali ya. Aku akan bilang kayak gitu. Hmm. Tadi yang satu lagi kejawab gak ya? Kalau kalau apa ya? Kalau kalau nggak ada masalah tapi mau mau mengembangkan diri ya. Iya, Kalau nggak salah ya. mungkin itu kali ya Kak kesimpulannya. Tadi kan sebetulnya kalau misalkan nggak ada masalah, cuman pengen ngobrol aja kasarnya gitu. Ya mungkin memang tadi yang tujuannya yang bagian pengembangan diri itu ya Kak. Karena mungkin kalau view-nya masalah tuh hal yang perlu di-solve kasarnya gitu. Sedangkan kalau dikembangkan kan kayak diluaskan, ditambah gitu ya bahasanya. Mm-mm. Jadi kalau tadi ya pengembangan diri dan juga pingin ada partner ngobrol. Mungkin itu ya Kak Nur untuk goalnya dibawa ke konseling adalah cara aku mendapatkan partner ngobrol yang deep dan berkualitas. Kalau aku Mm-mm. simpulkan dari kata-katanya Kak Nur apa asli gitu ya. Mm-mm. Jadi goal atau targetnya itu. Ini ada yang Hmm. message agak-agak mirip tentang pengembangan diri gitu ya. Eh, Ketika lagi nggak ada masalah, kira-kira apa yang bakal dibahas kalau pengembangan diri? Nanti ya, Hmm. konselor akan ditanya ya area mana dalam hidup kamu yang kamu ngerasanya ini belum optimal atau ada ganjel dikit gitu. Eh, Misalnya ngerasa kurang pede gitu misalnya atau ngerasa eh, kok aku mandek terus ya di kerjaan aku gitu misalnya nggak ada growth-nya gitu. Nah, kita bisa cari tahu tuh kenapa itu terjadi gitu. Apakah perlu better communication skills, apakah perlu social skills yang lebih baik, apakah perlu actual other skills gitu. Apakah perlu ngeles sesuatu gitu misalnya. Nggak di konseling ya ngelesnya gitu kan, tapi ditemukanlah pencerahan itu lewat konseling gitu. Jadi akan dibahas area apa akan ditanya gitu kamu area hidup kamu yang kamu ngerasa kurang atau ini kayaknya belum optimal deh gitu. Bahkan apalagi yang menghambat gitu ya. Mungkin nggak menghambat tapi bisa lebih besar lagi yaitu pengembangan diri. Tapi kalau ada yang menghambat, we will start there gitu. Oke, semoga terjawab ya untuk yang lain juga bertanya soal apa pengembangan diri gitu ya. Karena mungkin itu memang hal-hal yang sebetulnya mirip kayak yang tadi ya, ngerasa baik-baik aja tapi kayak ada sesuatu yang bisa dilakuin nih gitu. Ya mungkin di situ ya jawabannya di pengembangan dirinya. Dan mungkin memang sifat manusia selalu ingin berkembang. Jadi ketika kita ngerasa stuck di situ-situ aja, jadi mencari gitu kali ya Kak Hmm. nalurinya. Mm-mm. Dan konseling untungnya bisa menjadi sarana teman-teman mencari itu dan hopefully nggak mencari sendirian ya karena ditemenin sama psikolognya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ada kayak aku nggak tahu harus cari dari mana, mungkin tanya aja sama psikolognya gitu. Carinya dari mana ya Kak baiknya gitu. Pastinya nanti akan di guide juga, diarahkan, didampingi gitu. Ini sudah di penghujung acara. Kita Bany- mohon maaf banyak banget yang belum terjawab ternyata. Tapi mungkin bisa dilanjutkan di chat konseling ya, karena kami sedang ada konseling gratis 3 hari teman-teman. Kita sekarang ngobrol cuman 1 jam, tapi kalau chat konseling yang ini itu 3 hari minimalnya. Jadi kenapa aku bilang minimal? Karena ketika 3 harinya habis, teman-teman mau lanjut lagi masih bisa dipakai lagi nih voucher gratisnya. Boleh ya di screenshot ini atau diklik linknya dari kolom chat ini langsung Brave 333333. Ini boleh di scan juga yang belum download aplikasi Calm, langsung di download aja. Jadi kalau teman-teman lihat ya gambarnya itu ada eh, chat room gitu. Nah chat room ini nanti teman-teman bisa langsung terhubung ya dengan kamselor-kamselor kami atau kalau mau spesifik ke Karina bisa pakai kode kamselornya tadi Kar 522. Nah ini
Mungkin untuk yang mau coba ya, boleh nih langsung aku arahkan, aku bantu. Gimana sih cara makainya Kak gitu ya. Nah ini langkah-langkah konseling di aplikasi Calm. Nanti setelah teman-teman download atau yang sudah punya, ini bisa langsung aja login menggunakan akun. Kalau belum punya bisa dibikin tinggal masukin email dan password. Nanti masuk ke halaman konseling ya yang di lingkari ini. Nah, dari halaman konseling ini karena kita ada gratis, jadi teman-teman langsung aja masukin kode, nggak usah pilih yang atas itu ya, ada yang ada harganya. Teman-teman bisa langsung voucher tuh ya, ada pakai kodenya Brave 333333. Kemudian setelah diklik, nanti akan kami secara sistem mencarikan konselor yang cocok dengan permasalahan teman-teman. Seperti yang tadi ditanyakan di awal ya. Kalau ternyata yang yang mau konseling adalah permasalahan lansia gitu. Dari sistem kami sudah bisa melacak nih teman-teman. Oh, nggak mungkin ya ini dicocokinnya sama psikolog yang biasa nanganin anak-anak misalkan gitu. Nah, itu teman-teman nggak usah capek atau bingung nyarinya siapa yang cocok karena dari sistem kami akan memberikan ini ya di poin ketujuh 4 rekomendasi psikolog yang sekiranya kami rasa cocok dengan permasalahan teman-teman dan sesuai dengan expertise mereka masing-masing. Jadi teman-teman punya pilihan nih gitu ya untuk memilih siapa ya kira-kira yang bisa atau yang cocok nih sama aku gitu. Kalau misalkan ngerasa dari 4 ini kurang, nanti bisa di refresh lagi gitu ya, akan mencari lagi. Tapi jadinya mulai konselingnya agak lama gitu ya, karena nyari konselor terus. Tapi ini ya, seperti yang di layar, mencari konselor itu seperti mencari jodoh. Saat PDKT bisa banget nggak cocok ya ternyata. Tapi bisa juga langsung kali ketemu langsung cocok nih gitu. Jadi mungkin apa ya menemukan konselor psikolog yang cocok denganmu mungkin ada butuh usaha dan waktu dan mungkin dari Kak Karina ada tambahan dari proses pencarian konselor ini Kak. Bisa jadi melelahkan gitu ya. Bisa jadi tadi kan ada beratnya, ada capeknya, nangis-nangisnya segala macam gitu. Tapi aku bisa bilang teman-teman, aku sebagai konselor dan aku sebagai klien juga gitu ya. Konseling itu worth it gitu. Nangisnya worth it, pegelnya worth it, capeknya worth it, time spent-nya worth it, investasi uangnya juga worth it gitu. Karena ini kamu nih buat diri kamu dan kamu itu orang yang akan bersama kamu selamanya gitu. Kalau nggak enak berada di dalam atau bersama diri sendiri tuh nggak enaknya banget loh teman-teman gitu. Jadi jangan sampai menjalani hidup kamu dengan nggak enak dirinya gitu. Nggak enak sama dirinya, nggak enak dalam dirinya gitu misalnya. That's not a life to me, that's not a good enough life gitu. Kayak mungkin kasarnya nggak ada masalah gitu, tapi kalau dirasa nggak enak, berarti ada masalah sih kalau gitu ya menurut aku gitu. So please teman-teman investasikan tenagamu, waktumu. Sekarang uangmu nggak perlu terlalu diinvestasikan nih gitu ya. Ada voucher yang gratis nih gitu. Jadi kebantu sedikit gitu mungkin. For now, mumpung ada ya dipakai bantuannya gitu ya. Um, because it's worth it gitu. Mungkin dari aku tambahannya itu aja. Iya, mungkin aku sedikit sharing kalau aku sendiri bisa menemukan psikolog yang cocok sama aku itu di kesempatan ketiga setelah konseling gitu. Jadi memang aku sendiri memberikan waktu gitu ke aku untuk sampai ketemu yang benar-benar serp gitu ya baru lanjut rutin gitu. Tapi memang kalau teman-teman menemukan di pertama it's good ya gitu. Bagus untuk teman-teman dan langsung aja dilanjutkan gitu. Hopefully kalau ngerasa cocok nih malam ini sama Kak Karina nggak usah coba-coba lagi gitu ya itu langsung dipakai aja kode konselornya KAR 522. Oke, boleh di next. Nah, ini juga tadi ya aku belum kasih info. Jadi konseling di Calm itu sifatnya konseling ongoing teman-teman. Apa artinya? Yang tadi ya minimal 3 hari karena bersifat pendampingan berkala gitu. Jadi teman-teman tuh bebas banget dalam 3 hari itu. Misalkan tiba-tiba kepikiran jam 3 pagi
bangun, buka HP, ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo, silahkan langsung ya di kolom chatnya karena aktif tuh ya room chatnya. Nanti counselornya akan membalas ketika udah bangun, udah aktif gitu. Tapi enaknya seperti menulis diary nih gitu teman-teman karena apa yang teman-teman pikirkan, rasakan bisa tercatat dengan apa ya, terstruktur tadi karena chatnya nyala terus dan nanti pastinya akan ditanggapi oleh psikolog profesional yang mana mungkin tanggapannya nggak cuman mendang-mending misalkan gitu ya, nggak kayak kalau curhat ke teman. Tapi pastinya akan nanti diarahkan kita mau kemana dan tentunya dapat tips yang bisa teman-teman coba langsung gitu. Dan ini mungkin akan berguna banget ya untuk teman-teman yang sedang bekerja gitu, karena lebih santai dan tidak perlu komit waktu kayak malam ini sejam nih gitu, aku harus tanya di sini gitu, enggak ya? Karena chatnya bisa kapan aja di aktifnya dan teman-teman mau chat kapan aja bebas gitu. Ini kemudian ada feedback, jadi teman-teman boleh ya tolong dibantu isi link feedbacknya dan kalau mau dapat sertifikatnya Bitly Eval KT Counseling 2024 itu ada di kolom chat juga tinggal diklik. Jadi kalau teman-teman ada masukan atau topik selanjutnya kita harus bahas apa ya gitu. Boleh ya disampaikan di sini nanti akan kami usahakan untuk kita lanjutkan gitu di acara selanjutnya. Oke deh, mungkin segitu aja ya. Terima kasih teman-teman. Malam ini sudah mau ngobrol-ngobrol bareng, hopefully mendapatkan sesuatu yang bisa dipetik dan dibawa pulang gitu ya, dan dilanjutkan mungkin refleksi dirinya atau malah actionnya, mau konseling dan nggak ragu lagi. Kalau gitu aku pamit undur diri, selamat malam dan sampai ketemu di acara Calm semuanya. Bye-bye. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik